gimana sih? Gue masih agak bingung gitu. Mana besok ulangan lagi? Iya, kita juga masih bingung ya, Meng. Iya. Besok materi kita tentang perusahaan dagang ya? Iya. Kalau setahu aku, perusahaan dagang itu Perusahaan merupakan yang melakukan perusahaan yang aktivitas melakukan pembelian aktivitas pembelian dan penjualan barang dengan harga dengan harga di pokok, atas agar mereka bisa mendapatkan harga keuntungan. pokok agar bisa keuntungan atau laba kotor itu mendapatkan didapatkan dari keuntungan. hasil selisih antara harga jual dengan harga pokok penjualan. Tapi kalian tahu nggak sih besok kita bakal belajar apa aja? CJP. Neraca saldo. Sama kertas kerja. Kalau neraca saldo, bapak tahu nggak itu apa? Ah, aku belum tahu. Kalau kamu tahu? Enggak. Aku bingung sih. Kalau setahu aku ya, neraca saldo Neraca itu saldo adalah merupakan kegiatan pencatatan pada setiap transaksi perusahaan yang meliputi laporan dan lain penjualan dari sebagainya. perusahaan tersebut. Ini Kamu tahu AJP nggak sih? AJP itu apa ya? Tahu sih dikit-dikit, setahu aku adalah juga jurnal dibuat untuk yang menyesuaikan dibuat saldo-saldo untuk rekening yang ada di menyesuaikan neraca saldo-saldo saldo rekening. menjadi saldo yang sebenarnya. Oh gitu. Kalau kamu tahu nggak? Menurut aku yang Mbak bilang benar sih, dan itu juga sampai dengan akhir periode akuntansi. Terus selanjutnya kita ada materi apa lagi ya? Selanjutnya ada materi kertas kerja atau neraca lajur. Itu apa sih? neraca lajur adalah daftar yang berisi beberapa kolom untuk menghimpun semua data keuangan yang dibutuhkan dalam menyusun laporan keuangan. Oh, iya. Kalau gitu kita udah siap ulangan belum ya? Udah sih. Aku biasanya belajar di video ini loh. Kita lihat bareng-bareng yuk. Halo semuanya, perkenalkan nama aku Muzaya Aisyah dari kelas 12 IPS 4, kelompok 5 yang akan menjelaskan tentang perusahaan dagang. Ini adalah nama-nama anggota kelompok kita. Yang pertama itu ada aku sendiri, Aya. Yang kedua itu ada Dendi. Yang ketiga ada Tita. Yang keempat ada Reva. Yang kelima ada Melati. Dan yang keenam itu ada Habibi. Mereka semua ini udah muncul loh di video sebelum aku tadi. Yang pertama itu ada pengertian perusahaan dagang. Perusahaan dagang adalah perusahaan yang melakukan aktivitas pembelian dan penjualan barang dengan harga di atas harga pokok agar bisa mendapat keuntungan. Pada perusahaan dagang, keuntungan atau laba kotor didapatkan dengan mencari selisih antara harga jual dengan harga pokok penjualan. Selanjutnya ini ada siklus akuntansi perusahaan dagang. Jadi yang pertama itu kalian harus identifikasi transaksi jurnal dulu nih. Selanjutnya kalian itu menyusun jurnal khusus, buku besar pembantu, dan mencatat di buku besar. Setelahnya kalian itu harus melaporkan harga pokok penjualan, mencatat neraca saldo, menyusun jurnal penyesuaian, terus menyesuaikan neraca saldo. Selanjutnya itu juga kalian harus melaporkan laporan keuangan, penyusunan jurnal penutup, terus habis kayak gitu nulis neraca saldo penutupan, dan yang terakhir itu menyusun jurnal pembalik. Nah, neraca saldo itu apa sih? Neraca saldo adalah kegiatan pencatatan pada setiap transaksi perusahaan yang meliputi laporan penjualan, biaya, hutang, piutang, dan lain sebagainya. Ini berarti bahwa dalam setiap neraca saldo menyajikan total untuk setiap akun aset, kewajiban, ekuitas, pendapatan, beban, keuntungan, dan kerugian. Neraca saldo juga merupakan bagian dari laporan keuangan yang mencantumkan setiap saldo pada akun buku besar akuntansi. Apa sih tujuannya dibuatnya neraca saldo ini? Tujuannya itu adalah cara untuk mengetahui keseimbangan jumlah debit dan kredit di buku besar. Neraca saldo membantu untuk menguji kebenaran jumlah sisi debit dan sisi kredit pada saldo-saldo akun besar. Fungsinya itu untuk mendeteksi setiap kesalahan penjumlahan yang telah terjadi dalam pembukuan yang ada dalam sisi debit dan kredit. Jika terdapat perbedaan, artinya itu kalian ada yang salah hitung nih. Jadi, neraca saldo ini sangat berguna sebagai bahan evaluasi karena menyajikan ringkasan daftar dari saldo-saldo akun yang berasal dari buku besar. Selanjutnya itu ada cara membuat neraca saldo. Neraca saldo itu pertama sumbernya itu dari data-data buku besar. Dasar penyusunan neraca saldo atau langkah menyusun neraca saldo adalah diawali dengan nomor kode akun. Kalian kalau misalnya tahu kode-kode akun yang kayak 311, itu harus banget ada dalam pembuatan neraca saldo ini. Kayak misalnya 311 itu adalah untuk nomor kode akun modal. Terus habis kayak gitu dilanjutkan dengan kolom baru yang berisi nama akun,
aset, utang, modal, pendapatan, hingga beban. Terus habis kayak gitu hitung setiap saldo akun buku besar dan catat debit kredit di neraca saldo. Yang terakhir, kolom debit yang berisi nilai debit buku besar, kemudian kolom kredit yang berisi nilai kredit buku besar dijumlahkan dalam masing-masing kolom. Dan pastikan angka debit dan kredit itu sama ya guys. Selanjutnya adalah AJP. AJP atau ayat jurnal penyesuaian adalah jurnal yang dibuat untuk menyesuaikan saldo-saldo rekening yang ada di neraca saldo menjadi saldo yang sebenarnya sampai dengan akhir periode akuntansi. Pada akhir periode, banyak saldo akun di buku besar yang dapat dilaporkan tanpa perubahan apapun dalam laporan keuangan. Sebagai contoh, saldo akun kas dan akun aktiva tetap karena biasanya jumlah yang dilaporkan di neraca adalah sama dengan saldo di buku besar. Habis kayak gitu tujuannya apa sih dibuatnya AJP ini? Nah, tujuannya itu untuk mengoreksi perkiraan-perkiraan yang ada sehingga mencerminkan keadaan aktiva, utang, modal, pendapatan, dan biaya yang sebenarnya. Nah, berikut ini adalah foto dari contohnya AJP. Selanjutnya itu ada neraca lajur atau yang biasa kita sebut dengan kertas kerja. Nah, neraca lajur sendiri itu adalah laporan yang berisi semua data tentang akuntansi yang menjadi suatu landasan yang digunakan untuk memeriksa dengan sebuah rekening buku besar yang telah disesuaikan untuk memudahkan ketika hendak membuat laporan keuangan. Ada pula juga manfaat-manfaat dari neraca lajur. Yang pertama itu untuk menyajikan kepada pemilik usaha daftar konsolidasi semua saldo buku besar. Yang kedua, ini adalah metode terpendek untuk memverifikasi keakuratan entry hitung yang dibuat dalam buku besar. Yang ketiga, jika total sisi atau kolom debit sama dengan total sisi kredit, trial balance berarti sudah cocok. Kalau tidak, berarti ada beberapa kesalahan telah dilakukan dalam beberapa akun atau pencatatan. Yang keempat, ini akan membantu dalam persiapan pembuatan laporan keuangan akhir seperti laporan akrus kas, laporan laba rugi, ataupun juga neraca. Berikut ini adalah contoh dari neraca lajur ya guys. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.